Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, Prodi Budidaya Perairan, mahasiswa Stitek Balikdiwa, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata niaga hasil perikanan. Istilah pemasaran atau tata niaga yang sering kita dengar dalam ucapan sehari-hari di negeri kita adalah terjemahan dari perkataan marketing atau biasa disebut tata niaga daripada pemasaran. Tata niaga didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan bergerak barang-barang dan jasa dari produsen sampai pada konsumen. Tata niaga perikanan ialah proses pendistribusian barang berupa ikan atau produk turunannya dari produsen hingga konsumen akhir secara efektif dan efisien, sehingga produk perikanan yang dihasilkan dapat tersampaikan dengan baik dan berkualitas kepada konsumen. Fungsi tata niaga. Fungsi tata niaga ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran, meliputi penjualan dan pembelian. Yang kedua, fungsi pengadaan secara fisik, meliputi pengangkutan, yaitu proses pemindahan barang-barang dari tempat produksi atau tempat penjualan ke tempat-tempat di mana barang-barang tersebut akan dipakai. Penyimpanan berarti menahan barang-barang selama jangka waktu tertentu antara dihasilkan atau diterima sampai dengan dijual. Yang ketiga, fungsi pelancar, meliputi permodalan atau pembiayaan. Pembiayaan yaitu segala hal yang bersangkutan dengan modal uang yang berkaitan dengan transaksi dalam arus barang dari sektor produksi sampai sektor konsumsi. Penanggungan resiko. Resiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian dalam hubungan mengenai ongkos atau biaya, kerugian atau kerusakan. Informasi pasar. Fungsi informasi pasar mencakup tindakan-tindakan seperti pengumpulan informasi, komunikasi, penafsiran, dan pengambilan keputusan sesuai dengan rencana dan kebijakan perusahaan, badan atau orang bersangkutan. Peran penting tata niaga hasil perikanan. Peran penting tata niaga hasil perikanan menyangkut kontribusi dalam perdagangan hasil perikanan, berupa bahan makanan yang dipasarkan, diserap oleh konsumen akhir secara relatif stabil sepanjang tahun, sedangkan penawarannya sangat tergantung kepada produksi yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Saluran tata niaga. Saluran tata niaga adalah saluran kegiatan yang bertalian dengan penciptaan atau penambahan kegunaan daripada barang dan jasa. Maka tata niaga termasuk tindak atau usaha yang produktif. Penyaluran barang-barang dari pihak produsen ke pihak konsumen terlihat dikenal sebagai saluran tata niaga. Saluran tata niaga hasil perikanan yang berupa bahan makanan harus pendek, mengingat sifatnya yang mudah rusak. Penawaran dan permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera konsumen, dan perkiraan. Permintaan pasar adalah generalisasi konsep permintaan konsumen yang didefinisikan sebagai alternatif kuantitas yang konsumen bersedia dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga, ceteris paribus. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan individual. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta konsumen per unit waktu, ceteris paribus. Harga dan kuantitas permintaan berbanding terbalik, sehingga kurva permintaan berslop negatif. Hubungan ini disebut sebagai hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya,
Semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, harga sumber produksi, tingkat produksi, dan ekspektasi atau perkiraan. Penawaran dan permintaan ini digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Perannya sangat penting dalam dunia ekonomi, karena dapat digunakan untuk melakukan analisis ekonomi mikro dan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Model penawaran dan permintaan juga memperkirakan harga yang akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar kompetitif. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja usaha perikanan dalam pasar. Suatu struktur pasar dikatakan kompetitif jika usaha perikanan yang ada tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Struktur pasar yang berlaku di sini yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu struktur pasar yang paling ideal. Karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran akan dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen.